warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa pengembangan masyarakat Islam angkatan 2017 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya, perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah monitoring dan evaluasi kebijakan, akan menyampaikan hasil penelitian kami terhadap lembaga yang kami wawancarai, yaitu di Lembaga Sigap, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel, bertempat di Berbah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Rahman, biasa dipanggil Fajrul. Perkenalkan, nama saya Mimah Rumi, bisa dipanggil Rumi. Perkenalkan, nama saya Yolanda Zahra, dipanggil Yolanita. Perkenalkan, nama saya Nada Fauzia, biasa dipanggil Nada, dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Halo, nama saya Cindy Karinina, biasa dipanggil Cindy. Perkenalkan, nama saya Nova Arina Rahmawati, bisa dipanggil Arin. Perkenalkan, nama saya Rifki Amri Abdullah. Sigap hadir karena sampai saat ini kehidupan difabel masih termanjilkan, baik secara struktural maupun kultural. Hak-hak seperti hak pendidikan, hak komunikasi, hak kesehatan, jaminan sosial, akses terhadap informasi belum diterima secara layak oleh kelompok difabel. Oleh karena itu, telah terjadi diskriminasi antara kelompok yang difabel dan non-difabel. Dari situ, Sigap berpandangan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat kesempurnaan tertinggi dan hak yang sama untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dari sini timbul bahwa program Sigap dengan segala jaringannya berusaha untuk menciptakan kehidupan yang sama tanpa ada perbedaan di dalamnya. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu Sigap? Sigap atau Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel merupakan organisasi non-pemerintah yang bersifat independen, non-partisipan dan juga nirlaba. Organisasi ini berdiri di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2003. Sigap sendiri mempunyai moto yaitu bersama menuju masyarakat yang inklusif, yang artinya memiliki cita-cita dan tujuan besar untuk membela dan memperjuangkan hak kaum difabel di seluruh Indonesia agar terciptanya masyarakat yang inklusif. Desa inklusi, masalah inklusi kan memang sudah menjadi visinya yang juga. Tapi kita berpikir apa itu dengan menolak undang-undang desa, ini kesempatan kita masuk ke desa. Karena apa? Desa memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Yang kedua adalah kita sebagian besar mempunyai desa, dan desa merupakan pemerintahan kecil, kan lebih mudah daripada kita mengurus nasional. Tapi ketika kita bisa desa menjadi satu desa menjadi sebuah kecamatan yang inklusif, tidak kecamatan yang menjadi kabupaten yang inklusif. Meskipun demikian kita bergerak desa, tapi sudah kita melakukan secara nasional biar kebijakan itu nyambung. Ada praktek baik di bawah kita bawa ke nasional yang menjadi kebijakan nasional, sehingga percepatan untuk rehabilitasi desa inklusi tidak hanya di bawah tapi juga bisa di bagian atas ya, bisa. Dan sejak kapan kebijakan desa inklusi ada di Sigap ya? Sigap itu di strategi planning 2004 ini sudah ditentukan bahwa Sigap akan bermain di desa. Dan program desa inklusi itu mulai 2005 kalau nggak salah, 2005. Tapi 2004 itu dalam
arah kebijakan 5 tahun 2004-2019 itu sudah. Apakah yang dari Sigap lakukan adanya program desa ini sudah bisa mengadvokasi dari atas Pak, atau masih dari atas belum ada tanggapan serius mengenai masalah ini? Karena kan kalau kita lihat memang Jogja juga termasuk kota yang hampir hanya sedikit difabel ya, sekitar 15-20%. Ya artinya apa yang diputuskan Sigap di tahun 2005 sekarang yang urban design tidak hanya Sigap, banyak lembaga yang lain, bahkan dari pihak pemerintah misalnya di Kabupaten desain yang lain menjadi desain inklusi. Dulu yang didampingi Sigap sendiri hanya 8 desa kan sudah jauh lebih banyak. Dan itu sudah tersebar di Ya, betul ada yang bermain lembaga yang bermain lagi di Sidoarjo dan Sigap memang tidak menarik bahwa ketika kita kebijakan ini terus itu yang boleh hanya Sigap secara naik ujinya tidak, karena Sigap sangat sadar kita nggak bisa berubah bisa sendirian, sehingga harus mendorong ada orang lain yang melakukan apa yang melakukan di Sigap. Jadi memang tujuan utama dari adanya desa inklusi ini sebenarnya memenuhi hak-hak. Iya. Hak difabel yang belum ini ya, belum terjawab. Siapa Pak awalnya yang aktor atau mempunyai ide program desa inklusi ini? Jadi kalau dirunut siapa pertama ya teman-teman diskusi dari teman-teman Dari internal Sigap. Iya. Sigap akhirnya memunculkan suatu ide yang menghasilkan desa ini harus inklusif. Iya. Jadi tadi masyarakat baru yang terkena Weman sama kelompok ya. Seman, tapi untuk desain itu sekarang Sudah banyak juga. sudah banyak, sudah sampai ke Makassar, sudah sampai ke ya banyak, Sudah banyak. yang bermain, karena yang Sigap menyebarkan pikiran itu tidak hanya di Jogja. Program ini pertama kali digagas pada tahun 2004. Sigap melihat peluang bahwa desa merupakan level pemerintahan paling rendah untuk bisa memperkenalkan inklusi kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk menghilangkan diskriminasi difabel di tingkat desa, maka tujuan utama Ringdi adalah memperjuangkan hak difabel untuk bisa mengakses kepentingan umum. Sigap berharap dengan adanya desa inklusi, maka akan berkembang menjadi kecamatan inklusi, kabupaten inklusi, provinsi inklusi, serta negara yang inklusi. Aktor-aktor yang berperan dalam terbentuknya desa inklusi yaitu melalui pertemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi, atau dari kita-kita yang melihat fenomena di lingkungan sekitar. Desa inklusi sudah berkembang di 8 desa di 2 kabupaten, yakni yang pertama di Kabupaten Sleman yang bertempat di Desa Sendangadi dan Sendang Tirto. Yang kedua di Kabupaten Kulon Progo yang bertempat di Desa Sidorejo, di Desa Gulurejo, di Desa Ngantekrejo, di Desa Jatirejo dan Bumirejo, yang terakhir Wahyu Rejo. Di Sigap terdapat berbagai macam program. Salah satunya yaitu Rintisan Desa Inklusi, yang memiliki 5 fokus. Di antaranya yang pertama, mendorong pemerintah desa dan kabupaten untuk memahami dan mendorong adanya kegiatan desa inklusi. Kemudian yang kedua, difabel di area program memiliki posisi tawar dan mampu mengaspirasikan kepentingan mereka. Yang ketiga, pemerintah dan masyarakat memiliki pemahaman yang positif terkait
inklusi sosial difabel. Yang keempat, pemerintah desa mampu melaksanakan pembangunan desa inklusi. Dan yang terakhir adalah adanya pembelajaran yang dapat direplikasi oleh berbagai pihak dari pengalaman implementasi piloting desa inklusi. Nah, program Rindi ini didukung oleh Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terdapat 4 komponen menuju desa atau kota yang inklusif. Komponen yang pertama yaitu partisipasi penuh. Partisipasi penuh di sini maksudnya ialah para difabel melibatkan diri secara langsung terhadap seluruh kegiatan politik maupun publik di dalam kota. Nah, komponen yang kedua yaitu ada layanan difabel, yakni sama seperti halnya warga kota lainnya, difabel juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah, seperti hak untuk hidup, hak bebas dari ancaman, keadilan, perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, politik, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu pemenuhan aksesibilitas, yakni adanya kemudahan bagi para difabel dalam mengambil manfaat dari sebuah komponen terakhir, adanya sikap inklusif dari warga kota, di mana dalam masyarakat harus adanya rasa menghormati demi tercapainya kehidupan tanpa diskriminasi bagi para desa difabel. Sigap sendiri melakukan monitoring dan evaluasi tiap bulannya, di mana dari pihak Sigap dan perangkat desa melakukan kerjasama untuk melakukan monitoring dan evaluasi di desa bimbingannya. Jadi sejauh ini yang menjadi kendala ketika Sigap melakukan evaluasi adalah jarak tempuh, di mana Sigap memiliki desa-desa binaan yang jaraknya lumayan jauh dari sekretariat Sigap sendiri. Seperti itu. Dari apa yang telah teman-teman paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa desa inklusi sangat penting untuk diterapkan. Mengapa? Sebab desa inklusi memberikan perhatian bagi kaum difabel agar bisa disamakan hak-hak kemanusiaan, sehingga tidak terjadinya diskriminasi. Rekomendasi untuk desa inklusi yang ada di Sigap yaitu lebih digalakan sosialisasinya agar merata di seluruh Yogyakarta, jikalau bisa di seluruh Indonesia. Untuk Monef sendiri menurut kami bisa dilakukan tidak hanya 1 bulan sekali, namun bisa 3 kali.